Dinas Pendidikan DKI Jakarta melarang kepada para pelajar SMP dan SMA untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri selaku guru pembimbing pada mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan debat secara online pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melaksanakan debat dengan mengangkat topik yang akan kita bahas adalah siswa dilarang membawa kendaraan sepeda motor pribadi ke sekolah. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Yang pertama, untuk setiap tim, baik tim pro maupun tim kontra, hanya diperbolehkan berbicara selama kurang lebih 2 menit. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk memojokkan atau menjatuhkan lawan. Dan yang ketiga, hanya diperbolehkan berbicara ketika sudah dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arini Handriani dari kelas 10 BDP 1 selaku moderator yang akan memandukan jalannya kegiatan debat pada hari ini. Peserta debat hari ini terbagi menjadi 2 tim. Yang pertama ada tim pro dan yang kedua ada tim kontra. Setiap tim harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah disampaikan sebelumnya. Para peserta debat yang berbahagia, marilah langsung saja kita memasuki ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pada hari ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya kepada masing-masing tim, saya persilakan untuk menyampaikan perkenalan diri. Dimulai dari tim pro, kepada tim pro saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Intan Azahra dari kelas 10 BDP 1, saya sebagai tim pro dari kelompok 2. Saya Stefazira Novia Latifa dari kelas 10 BDP 1 dari tim pro kelompok 2. Selanjutnya kepada tim kontra saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Syadiah, kelas 10 BDP 1, nomor absen 28 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dari 10 BDP 1, saya sebagai tim kontra. Selanjutnya kepada tim pro saya persilakan untuk menyampaikan argumennya masing-masing. Selama kurang lebih 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya setuju dengan mosi debat kali ini bahwa siswa atau pelajar dilarang membawa motor pribadi ke sekolah. Saya setuju karena masih banyak siswa atau pelajar yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Jika belum cukup umur dan belum memiliki SIM, sebaiknya orang tua harus mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Jika memang ayah atau ibunya tidak bisa mengantar atau menjemput, siswa tersebut bisa naik kendaraan umum, bisa juga naik bis sekolah, ojek online, ojek langganan, atau minta antar kepada anggota keluarga yang sudah memiliki SIM, misalnya kakak, om, atau tante. Bukan hanya itu saja, karena dalam secara hukum juga sudah ditegakkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Jika melanggar, akan dijerat pidana berdasarkan pasal 28I UU LLAJ yang berbunyi, setiap orang yang tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan selama 4 bulan atau denda 1 juta rupiah. Adapun hal negatif jika pelajar membawa motor pribadi ke sekolah. Yang pertama, bolos sekolah. Biasanya pelajar yang membawa motor ke sekolah akan bolos. Yang kedua, kebut-kebutan. Banyak pelajar yang kebut-kebutan di jalan dan merugikan diri sendiri dan pengendara lain. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan diakibatkan oleh pelanggaran. Saya setuju dengan mosi siswa dilarang membawa motor pribadi ke sekolah. Karena secara aturan bagi pengemudi kendaraan motor yang masih di bawah umur atau tidak memiliki SIM dilarang mengendarai motor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Siswa SMP dan SMA masih masuk kategori yang dilarang menggunakan motor, dan juga anak-anak sekolah kebanyakan masih belum cukup umur untuk mendapatkan SIM. Apakah kalian tahu pengendara di bawah usia minimum yang mengalami kecelakaan lalu lintas cukup banyak tiap tahunnya, mencapai sekitar 25%. Persentase tersebut cukup banyak. Oleh karena itu,
kita bisa mengurangi persentase kecelakaan tersebut dengan cara tidak membawa motor pribadi ke sekolah. Selanjutnya kepada tim kontra saya persilakan untuk menyampaikan argumennya masing-masing. Selama kurang lebih 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya tidak setuju dengan mosi debat kali ini. Alasannya karena yang pertama, ada siswa yang lokasi rumahnya jauh dari lokasi sekolah. Yang kedua, terkadang ada orang tua siswa yang tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah. Dan dengan membawa motor ke sekolah, siswa tidak merepotkan orang tua. Yang ketiga, jika siswa naik Gojek atau Grab pasti harganya akan mahal. Yang keempat, jika siswa naik bus sekolah, itu harus pagi-pagi sekali standby di halte bus, dan kadang bis sekolahnya itu rutenya tidak searah dengan lokasi sekolah yang ingin dituju, dan juga kadang bus sekolahnya suka muter-muter dulu ke sekolah lain, akhirnya saat sampai di sekolah siswa waktunya itu mepet bahkan terlambat. Yang kelima, jika naik angkot itu kadang memakan waktu yang lama karena sopirnya suka ngetem kelamaan dan akhirnya telat datang ke sekolah. Saya Desi Puspitasari, sebagai tim kontra, saya tidak menyetujui mosi debat ini. Seharusnya para pelajar dibolehkan mengendarai motor pribadi ke sekolah. Dengan mengendarai motor pribadi ke sekolah, para pelajar tentu memiliki beberapa dampak positif, diantaranya yaitu satu, dengan mengendarai motor pribadi ke sekolah, para pelajar tentu dapat menghemat waktu di perjalanan. Karena tidak harus menunggu angkutan umum yang tidak jelas waktu kedatangannya atau keberangkatannya yang akan membuat waktu para pelajar terbuang sia-sia sehingga para pelajar akan terlambat di sekolah. Dengan membawa motor pribadi ke sekolah, para pelajar dapat menghemat uang sakunya karena tidak perlu untuk membayar angkutan umum setiap harinya dan dapat digunakan untuk keperluan lainnya. 3. Dengan mengendarai motor ke sekolah, para siswa tidak akan merepotkan kedua orang tuanya untuk mengantar atau menjemput ke sekolah. Karena pada saat anak ingin berangkat ke sekolah atau pulang ke sekolah, belum tentu semua orang tua berada di rumah. Karena beberapa orang tua lebih mementingkan pekerjaannya. Dalam membawa motor sendiri ke sekolah, para pelajar akan lebih terasa nyaman dan aman dibandingkan menaiki angkutan umum, sehingga para pelajar akan berpikir tidak akan menaiki angkutan umum tersebut. Sekian pendapat saya sebagai tim kontra. Terima kasih. Baiklah teman-teman dari tim pro maupun tim kontra yang sudah menyampaikan argumennya masing-masing. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada lawannya dan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Dimulai dari tim pro, kepada tim pro saya persilakan. Apakah dengan siswa membawa motor pribadi ke sekolah bisa menjamin keselamatan dan keamanan diri mereka saat berkendara di jalan? Terima kasih tim pro atas pertanyaannya. Kami tim kontra akan menjawab. Siswa membawa motor ke sekolah dapat menjamin keselamatan dan keamanan dengan cara berkendara dengan hati-hati, tidak kebut-kebutan saat berkendara, dan juga siswa dapat mengenakan helm saat berkendara. Terima kasih. Seperti yang tim kalian bilang bahwa membawa motor pribadi ke sekolah bisa menghemat waktu. Pertanyaan saya, bagaimana jika saat di jalan motor tersebut bermasalah atau kena razia? Apakah membawa motor pribadi ke sekolah masih bisa menjamin siswa tersebut sampai di sekolah dengan tepat waktu? Terima kasih tim pro atas pertanyaannya. Kami sebagai tim kontra akan menjawabnya. Sebelum kejadian tersebut akan terjadi, siswa dapat mengecek kebutuhannya setiap hari untuk memastikan agar tidak bermasalah nantinya. Selanjutnya kepada tim kontra saya persilakan. Baik, kami akan bertanya kepada tim pro. Tim pro bilang siswa bisa naik angkutan umum. Tapi seperti yang kita tahu, tindak kejahatan kriminal seperti copet, penodongan, hingga pelecehan seksual banyak terjadi di angkutan umum. Lalu apakah itu aman bagi para siswa yang naik angkutan umum?
Terima kasih atas pertanyaannya. Tim kami akan menjawab. Memang ada beberapa kasus kejahatan di angkutan umum, tetapi kita bisa mencegahnya dengan cara 1. Jangan bermain handphone di angkutan umum karena dapat mengundang copet. Yang kedua, jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan karena dapat mengundang penodong dan pencopet. Ketiga, usahakan untuk memakai pakaian tertutup untuk menghindari pelecehan. Yang keempat, dan siswa bisa memilih angkutan umum yang ramai. Saya sebagai tim kontra ingin memberi pertanyaan kepada tim pro. Bagaimana jika siswa masih takut atau kurang aman jika ingin menaiki angkutan umum? Siswa bisa naik bus sekolah karena di bus sekolah sudah ada petugas yang mengatur para siswa. Dan di bus sekolah juga sudah dipasang CCTV. Selain itu, siswa bisa naik ojek online atau minta antar jemput keluarga yang sudah memiliki SIM. Baiklah teman-teman yang berbahagia, kita sudah mendengarkan argumen dari masing-masing tim. Dan masing-masing tim sudah menyampaikan pertanyaan dan jawaban satu sama lain. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk menjelaskan kesimpulan berdasarkan argumen yang telah disampaikan. Dimulai dari tim pro kepada tim pro, saya persilakan untuk menjelaskan kesimpulan berdasarkan argumen yang telah disampaikan. Selama kurang lebih 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Tim saya menyimpulkan bahwa kami setuju dengan mosi debat kali ini mengenai siswa yang dilarang membawa motor pribadi ke sekolah. Meski tim kontra mengatakan banyak hal positif tentang pelajar membawa motor pribadi ke sekolah, tetapi dalam pasal 28I UU LLAJ yang berbunyi, setiap orang yang tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat 1, dipidana kurungan selama 4 bulan atau denda Rp1.000.000. Dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, siswa SMP dan SMA masih masuk kategori yang dilarang membawa motor. Dan dengan pelajar yang membawa motor tanpa adanya SIM banyak menimbulkan dampak negatif. Misalnya, bolos sekolah. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, kebut-kebutan di jalan raya. Dan masih banyak lagi dampak negatif lainnya. Selanjutnya kepada tim kontra saya persilakan untuk menjelaskan kesimpulan berdasarkan argumen yang sudah disampaikan. Selama kurang lebih 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Berdasarkan argumen dan jawaban yang sudah kami sampaikan pada debat kali ini, kesimpulan dari tim kami adalah siswa boleh membawa motor ke sekolah. Dan juga itu wajar-wajar saja, karena dengan membawa motor ke sekolah, siswa dapat menghemat waktu. Terutama bagi mereka yang lokasi rumahnya jauh dan sudah memiliki SIM. Peserta debat dan teman-teman semua yang berbahagia, kegiatan debat pada hari ini telah selesai. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari argumen yang telah disampaikan oleh masing-masing tim adalah siswa diperbolehkan membawa kendaraan sepeda motor ke sekolah jika sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Jika belum, maka siswa hanya diperbolehkan menaiki kendaraan umum yang sudah tersedia. Saya Arini Handriani selaku moderator, mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.